Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kecerdasan majemuk dalam mata kuliah orientasi baru psikologi pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Happy Indira Dewi, MT. Di slide ini kami akan menjelaskan tentang kecerdasan majemuk. Nah, pemateri-pemateri yang ada di dalam kecerdasan majemuk ini, yang pertama ada Melinda Indana Nasution, yang kedua ada Tuti Haryati, yang ketiga ada Nur Fauzia, lalu berikutnya ada Tiara, lalu ada Kuku Setiawan, dan yang terakhir ada Jul Fahmi. Di antara kecerdasan majemuk ini, kami di sini nanti akan menjelaskan tentang kecerdasan visual, kecerdasan musik, kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan linguistik, dan kecerdasan intrapersonal. Dalam pembahasan ini, nanti kita akan menjelaskan tentang ada visual, musik, tubuh, interpersonal, linguistik, dan logika, matematika, dan intrapersonal. Kecerdasan visual spasial, definisi para ahli, ciri, lalu ada kesimpulan. Kecerdasan visual spasial itu merupakan salah satu kecerdasan yang perlu distimulasi dan dikembangkan. Anak yang mempunyai cerdas visual memiliki kemampuan untuk menciptakan imajinasi atau menciptakan bentuk-bentuk tiga dimensi. Lalu, kecerdasan visual adalah kapasitas untuk menggali dan melakukan penggambaran atas objek atau pola yang diterima otak. Menurut Gardner pada tahun 93, the ability to form a mental model of a spatial world and to be able to maneuver and operate using that model. Yang artinya kemampuan membentuk mental model dari suatu dunia spasial dan mampu bermanuver serta beroperasi dengan model tersebut. Lalu, menurut Gaumont dan Brogdon pada tahun 2005, kecerdasan visual memiliki jenis kemampuan yang banyak dan berbeda-beda, dari menangkap secara detail hingga memahami pengaturan menjadi berbagai pola, sampai mencocokkan pola-pola tersebut ke dalam suatu landasan pengetahuan sehingga tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Lalu ciri-ciri kecerdasan visual spasial, di sini ciri-ciri anak. Yang pertama ialah piawai memahami visual. Yang kedua, pemahaman spasialnya baik. Yang ketiga, gemar aktivitas desain. Yang keempat, bisa ditemukan pada orang yang tak bisa melihat. Nah, mereka juga mampu ya melakukan dengan visual spasial. Lalu yang kelima, sangat sadar dengan sekitar. Yang terakhir, pandai membaca grafik. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kecerdasan visual spasial berkaitan dengan kemampuan membentuk suatu model dalam pikiran tentang spasial dan kemampuan menggunakan model tersebut di dunia nyata. Seseorang dengan kecerdasan visual spasial akan mempunyai kepekaan pada garis, warna, bentuk, ruang, keseimbangan, bayangan, harmoni, pola, dan hubungan. Antara lain, kecerdasan visual spasial benar-benar bertumpu pada ketajaman melihat dan ketelitian pengamatan. Contoh kasus kecerdasan visual spasial. Pada usia anak 6-7 tahun merupakan periode terpenting untuk merangsang pertumbuhan otak melalui media pembelajaran. Salah satunya dengan menggunakan permainan langsung. Jika kita kaitkan dalam kecerdasan visual spasial, permainan tersebut dapat membantu mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki anak dalam hal kesabaran, memecahkan masalah, mencari jalan keluar, dan imajinasi. Pemberian permainan ini harus disesuaikan dengan karakteristik sehingga proses pembelajaran berlangsung dengan baik dan memperoleh hasil sesuai harapan. Dalam contoh kasus, anak usia 6-7 tahun merupakan usia anak yang duduk di kelas 1 sekolah dasar. Di sini bertepatan di lokasi SDIT Nur Fatahillah Serpong, Tangerang Selatan. Hasil pengamatan secara langsung pada awal kecerdasan visual spasial siswa pada pengamatan menunjukkan bahwa kecerdasan visual spasial siswa masih perlu ditingkatkan. Kemampuan yang perlu ditingkatkan antara lain ialah kemampuan dalam mengobservasi gambar, melihat detail dan mengapresiasi ruang. Pelaksanaan kegiatan media dibuat beragam setiap hari dengan media yang berbeda-beda serta dilakukan melalui kegiatan individu atau kelompok.
Hasil dari penelitian tindakan yang dilakukan diperoleh data kondisi awal rata-rata kecerdasan visual spasial anak masih rendah. Di sini, guru melakukan secara berkala. Pada hari pertama, siswa masih rendah dalam memahaminya. Pada hari berikutnya, siswa sudah mulai ada peningkatan. Pada hari berikutnya, yang ketiga, siswa sudah terlihat mempunyai progres tentang kemampuan visual. Pada hari keempat, siswa sudah dapat memahami kemampuan visual, sehingga rata-rata kecerdasan visual anak yang diperoleh pada siklus bahwa kecerdasan visual dapat ditingkatkan melalui permainan maze. Kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal melibatkan kemampuan menyanyikan sebuah lagu, mengingat melodi musik, mempunyai kepekaan akan irama, atau sekedar menikmati musik. Pengertian musikal, kecerdasan musikal mencakup kepekaan terhadap ritme dan tinggi rendahnya suara, perbedaan nada suara, dan kemampuan untuk memainkan serta membuat lagu. Manfaat kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal terwujud pada kepekaan orang pada musik, lagu, ritme, dan sebagainya. Guru dapat melatih siswa mengembangkan intelijensi ini dengan beberapa latihan seperti mengenal ton suara, melatih ritme lagu, menyanyi, memainkan alat musik seperti angklung, gamelan, band, piano, trompet, dan sebagainya. Mengenali suara lingkungan, suara instrumental, bahkan juga suara orang. Ciri-ciri kecerdasan musikal. Yang pertama, mampu mengingat melodi musik dengan baik, punya suara yang bagus dalam bernyanyi, mampu memainkan alat musik, bernyanyi dengan baik, punya cara ritmik dalam bicara dan bergerak, peka terhadap suara di sekitarnya, mampu menciptakan lagu. Meningkatkan kecerdasan musikal, memberi motivasi kepada anak untuk belajar suatu alat musik, mengajak anak untuk menciptakan musik sendiri, mengajak anak untuk menikmati suatu pertunjukan musik, memberi motivasi kepada anak untuk tampil dalam suatu pertunjukan. Stimulasi kecerdasan musikal. Ajarkan berbagai konsep musik pada anak usia dini. Ajarkan anak dengan lagu sesuai tingkat usianya. Perdengarkan musik atau lagu setiap hari. Fasilitasi anak agar dapat bermain alat musik. Perdengarkan musik saat kegiatan belajar. Beri motivasi anak untuk menciptakan lagu. Fasilitasi anak untuk mengikuti kompetisi musik. Kasus masalah. Berdasarkan cara-cara tersebut, salah satunya yaitu meningkatkan kecerdasan musikal dengan cara memberikan kesempatan anak untuk memainkan alat musik. Ada banyak sekali alat musik yang dapat digunakan untuk memainkan simfoni orkestra, salah satunya adalah angklung. Mengajarkan kepada anak-anak untuk belajar memainkan instrumen musik, termasuk instrumen etnik, akan membantu mengembangkan daya pengamatan dan meningkatkan kecerdasan musikal mereka. Pengertian kecerdasan kinestetik menurut Armstrong adalah kemampuan menggunakan keseluruhan tubuh fisik untuk mengekspresikan ide dan perasaan serta keterampilan menggunakan tangan untuk menciptakan atau mengubah sesuatu. Menurut Gardner, kecerdasan kinestetik merupakan kemampuan menggunakan tubuh secara terampil untuk mengungkapkan ide atau pemikiran dan perasaan maupun bekerja dengan baik dalam menangani dan memanipulasi objek. Contoh kasus dari kecerdasan kinestetik, penelitian dilakukan oleh Aulia, Nina, dan Delphi pada tahun 2016 yang berjudul Peningkatan Kecerdasan Kinestetik Anak Melalui Permainan Estafet. Penelitian ini menggunakan metode PTK dengan 2 siklus. Pada siklus pertama, anak-anak masih canggung. Selanjutnya, pada siklus kedua mulai ada peningkatan dikarenakan adanya dorongan dan motivasi yang diberikan oleh peneliti, serta bimbingan dan contoh sebelum dilakukan permainan. Selain itu juga, karena permainan ini dilakukan secara berulang pada setiap pertemuan, permainan estafet dapat meningkatkan kecerdasan kinestetik pada anak usia dini melalui proses permainan estafet bola, lempar tangkap bola, dan menggiring bola. Hal ini juga terlihat pada aspek kekuatan gerak tubuh, kemampuan anak dalam mengkoordinasikan gerak mata, tangan, dan mata kaki. Kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal merupakan kecerdasan yang terletak pada diri seseorang yang ditandai dengan kemampuan untuk memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Sedangkan kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan seseorang untuk peka terhadap perasaan orang lain. Mereka cenderung untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain, sehingga mudah bersosialisasi dengan lingkungan di sekelilingnya.
Adapun ciri-ciri dari kecerdasan intrapersonal maupun interpersonal adalah sebagai berikut. Kecerdasan intrapersonal memiliki ciri-ciri yang pertama, mempunyai rasa percaya diri, belajar dan bekerja baik jika seorang diri. Yang kedua, mempunyai pandangan hidup yang lain daripada pandangan hidup umumnya. Yang ketiga, mampu menganalisis dan merenungkan diri. Yang keempat, memperlihatkan sifat mandiri atau kemampuan yang kuat. Yang kelima, bersifat realistis terhadap kelebihan dan kelemahan. Sedangkan ciri-ciri kecerdasan interpersonal yang pertama, punya banyak teman dan mudah bergaul. Yang kedua, sangat mengenal lingkungan, mudah terlibat dalam kegiatan kelompok. Yang ketiga, berperan sebagai penengah keluarga ketika terjadi perselisihan. Yang keempat, mampu bekerja, berhubungan secara efektif dan mengerti orang lain. Yang kelima, bersimpati dan empati, memberikan perhatian pada orang lain. Dan yang keenam, unggul dalam pelajaran ilmu sosial. Adapun aspek atau dimensi dari kedua kecerdasan tersebut dapat terlihat pada bagan berikut ini. Kecerdasan intrapersonal memiliki aspek yang pertama, mengenali diri sendiri, yang mana di dalamnya meliputi kesadaran diri emosional, keasertifan, harga diri, kemandirian, serta aktualisasi diri. Aspek yang kedua, mengetahui apa yang diinginkan, dan aspek yang ketiga, mengetahui apa yang penting. Sedangkan dalam kecerdasan interpersonal, aspek yang pertama, social sensitivity, meliputi sikap empati dan juga sikap prososial. Aspek yang kedua ada social insight, meliputi kesadaran diri, pemahaman situasi dan etika sosial, serta keterampilan pemecahan masalah. Sedangkan aspek yang ketiga ada social communication, yaitu meliputi komunikasi efektif dan juga mendengarkan efektif. Contoh kasus dari kedua kecerdasan tersebut terdapat dalam artikel ilmiah yang berjudul Hubungan Kecerdasan Intrapersonal dan Interpersonal dengan Hasil Belajar Ekonomi Siswa kelas 11 IPS di SMA Negeri 6 Kota Jambi, mengatakan bahwa keberhasilan hasil belajar juga berhubungan dengan kecerdasan intrapersonal. Dengan adanya pengembangan dari kecerdasan intrapersonal sedini mungkin, dapat membentuk karakter anak serta menanamkan nilai-nilai positif dalam dirinya. Kemudian, sebesar 80% kesuksesan seseorang dalam bidang apapun sangat tergantung dengan kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan juga spiritual. Hal ini menjadi sangat penting bagi anak-anak untuk mengembangkan kecerdasan interpersonalnya sejak dini. Kecerdasan linguistik menurut MC Kenzi dalam Muhammad Yaumi dan Nurdin Ibrahim, kecerdasan linguistik disebut juga kecerdasan verbal karena mencakup kemampuan untuk mengekspresikan diri secara lisan dan tertulis, serta kemampuan untuk menguasai bahasa asing. Ciri-ciri kecerdasan linguistik: 1. Mudah mempelajari bahasa percakapan. 2. Suka bercerita di depan orang banyak, misalnya membawakan acara, pidato, bercerita, dan sebagainya. 3. Sering menceritakan ulang informasi yang diperoleh dari berbagai media. 4. Suka menulis seperti artikel, cerita, diari, puisi, dan sebagainya. 5. Suka berdiskusi dan memberikan tanggapan saat mendengarkan pembicaraan orang lain. 6. Menyukai seni sastra seperti puisi, prosa, deklamasi, dan sebagainya. 7. Menyukai seni peran dalam drama, komedi, opera, dan sebagainya. 8. Sering menyelipkan humor dalam percakapan atau tulisan. Strategi pengajaran untuk mengembangkan kecerdasan linguistik: 1. Bercerita. 2. Curah gagasan. Dapat dilakukan untuk tujuan apa saja, misalnya pemilihan kata yang tepat untuk puisi karya bersama.
pendapat untuk kegiatan kelompok, pemikiran untuk materi pelajaran yang diajarkan, dan usulan untuk piknik kelas. 3. Merekam dengan tape recorder adalah salah satu alat belajar yang paling bermanfaat di kelas karena dapat menjadi media siswa untuk belajar menggunakan kecerdasan linguistik. 4. Menulis jurnal akan mendorong siswa membuat catatan tentang sesuatu bidang tertentu. Bidang ini berupa bidang yang luas dan terbuka atau cukup spesifik. 5. Publikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Studi kasus kecerdasan linguistik. Di SD Lab School VIP UMJ, tempat saya bekerja, dalam meningkatkan kecerdasan linguistik ada beberapa strategi yang dilakukan oleh sekolah seperti 1. Adanya kegiatan program GLS atau Gerakan Literasi Sekolah yang dapat meningkatkan kecerdasan linguistik siswa. Terbukti, siswa yang terbiasa membaca akan memiliki banyak kosakata, membuat siswa tersebut tidak mengalami kesulitan dalam menyampaikan sesuatu secara lisan maupun tulisan. Melalui program Gerakan Literasi Sekolah juga dapat membantu kesadaran orang tua akan pentingnya membaca, sehingga orang tua termotivasi untuk membudayakan membaca juga di rumah. Dan siswa dapat menghabiskan beberapa buku dalam sehari ataupun seminggu. Salah satu contoh gerakan literasi sekolah adalah melakukan kegiatan membaca buku 15 menit sebelum KBM, sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung. 2. Terdapat kegiatan Books Day. Sekolah dapat mengevaluasi siswa yang memiliki kecerdasan linguistik yang baik, sehingga siswa tersebut dapat terus dibimbing untuk mengikuti lomba yang berkaitan dengan verbal, seperti lomba storytelling, membuat cerpen, membaca puisi, dan lain sebagainya. 3. Mengadakan kegiatan ekstrakurikuler bahasa asing yang bekerja sama dengan lembaga Yayasan LIA guna untuk membantu kecerdasan linguistik siswa dalam berbahasa asing. 4. Selalu mengikuti kegiatan FLS 2N yang membantu siswa untuk menunjang kecerdasan linguistik siswa melalui lisan dan tulisan. 5. Menyediakan jadwal kunjungan perpustakaan sekolah dan menyediakan kunjungan ke perpustakaan daerah atau keliling, sehingga siswa lebih leluasa dalam memilih bahan bacaan yang siswa gemari. Kecerdasan logika matematika. Menurut Gartner, dalam UNU dan Kuadrat, tahun 2009, halaman 100, menjelaskan bahwa kecerdasan logis matematis adalah kecerdasan yang menuntut seseorang berpikir secara logis, linear, teratur yang dalam teori belahan otak disebut berpikir konvergen. Atau dalam fungsi belahan otak, kecerdasan logis matematis merupakan fungsi kerja otak belahan kiri. Lalu, menurut Thomas, dalam Kurniasi di tahun 2016 halaman 1 menjelaskan bahwa kecerdasan didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau menciptakan sesuatu yang bernilai dalam suatu budaya. Lalu, menurut Hasbullah Bakri dalam Dia tahun 2016 di halaman 12, logika adalah ilmu pengetahuan yang mengatur penelitian hukum-hukum akal manusia sehingga menyebabkan pikirannya dapat mencapai kebenaran. Kemudian yang keempat, menurut Adiningsih tahun 2008 di halaman 5 menjelaskan bahwa kecerdasan logis matematis adalah kecerdasan yang melibatkan kemampuan untuk menganalisis masalah secara logis, menemukan rumus dan pola tertentu, serta menyelidiki sesuatu secara ilmiah. Kecerdasan logis terdiri dari 3 komponen, yaitu matematika, ilmu pengetahuan, dan logika.
Kecerdasan logis matematis merupakan kemampuan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kebutuhan matematika. Misalnya saat menanam kecambah kacang hijau, di hari pertama anak melihat kecambah tumbuh. Anak dengan kecerdasan logis matematis akan menebak kecambah akan tumbuh lebih tinggi tanpa melihat kelanjutan pertumbuhannya. Kemudian, ciri-ciri kecerdasan logika adalah kecerdasan matematis adalah kemampuan untuk menggunakan angka dengan baik dan penalaran dengan benar. Ciri-ciri dari kecerdasan ini adalah suka mencari penyelesaian suatu masalah, mampu memikirkan dan menyusun solusi dengan urutan logis, menunjukkan minat yang besar terhadap analogi dan silogisme, menyukai aktivitas yang melibatkan angka, urutan, pengukuran, dan perkiraan, dapat mengerti pola hubungan, dan yang terakhir adalah mampu melakukan proses berpikir deduktif dan induktif. Kemudian, contoh kasus dalam pembelajaran kategori kecerdasan logika matematika adalah rendahnya hasil belajar matematika siswa menunjukkan rendahnya kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Siswa kurang memahami konsep dan kesalahan dalam menerapkan definisi dari masalah tersebut. Hal ini mungkin disebabkan karena kurangnya kecerdasan logis matematis yang dimiliki siswa. Selain itu, kurang tepatnya gaya belajar yang diterapkan oleh siswa juga mempengaruhi rendahnya hasil belajar yang menyebabkan siswa itu sulit memahami materi atau masalah yang diberikan oleh guru. Alhamdulillah sudah masuk di slide yang terakhir. Semoga pembahasan yang kita bahas pada perjumpaan kali ini bisa bermanfaat bagi para teman-teman yang sudah mendengarkan. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.